Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Bidat, NIM 204104040051, kelas SPI 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan sejarah lisan, perbedaan sejarah lisan dan tradisi lisan untuk memenuhi tugas UTS sejarah lisan yang diampu oleh dosen Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo. Sejarah lisan dan perkembangannya di Indonesia. Sejarah lisan merupakan usaha merekam kenangan pengalaman-pengalaman yang alami dan disaksikan oleh pengkisah sendiri. Melalui wawancara yang direncanakan lebih dahulu, keterangan-keterangan tersebut diperoleh melalui wawancara antara pewawancara sejarah lisan dengan pengkisah. Wawancara sejarah lisan berlainan dengan wawancara jurnalistik atau penelitian yang isinya diharapkan untuk dipergunakan pada masa yang akan datang oleh para peneliti. Metode sejarah lisan sangat relevan dengan usaha inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional, sebab yang hendak dicapai adalah keterangan yang seluas mungkin mengenai seorang tokoh tertentu yang tidak terbatas pada satu segi kehidupan saja. Metode sejarah lisan sesungguhnya sudah lama digunakan. Orang yang pertama kali menggunakan metode ini adalah Herodotus, sejarawan Yunani yang pertama. Dia mengembara ke tempat-tempat yang jauh untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah lisan. Selain Herodotus, terdapat pula orang Yunani yaitu Thucydides. Untuk mengetahui sejarah perang Peloponesa, dia mencari kisah kesaksian langsung para prajurit yang ikut dalam perang. Penggunaan sejarah lisan di Indonesia sebenarnya juga sudah lama dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam historiografi tradisional. Ciri adalah penggunaan sejarah lisan yaitu adalah kalimat seperti kata sahibul hikayat atau menurut yang empunya cerita dan sebagainya. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa penulis historiografi tradisional mengumpulkan sumber-sumber melalui sumber lisan. Sejarah lisan menjadi suatu metode mengalami perkembangan. Metode ini kembali dilihat oleh para ahli terutama di Amerika Serikat pada abad ke-20. Penggunaan sejarah lisan mulai diperhatikan kembali oleh para sejarawan karena adanya kekhawatiran orang-orang yang masih hidup dan menyaksikan peristiwa akan meninggal, sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai catatan tertulis. Memori yang dimiliki oleh para saksi peristiwa tersebut merupakan sumber informasi yang berharga. Sejarah lisan dalam pelaksanaannya sebagai suatu metode yang modern dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Para ahli pada saat itu menggunakan penelitian dengan metode lisan untuk melihat kenangan bekas para budak hitam. Penelitian yang dilakukan para ahli ini kemudian mengalami perkembangan. Sumber lisan dikumpulkan tidak hanya dari orang-orang besar saja atau para tokoh, tetapi orang-orang kecil pun mereka wawancarai, bahkan orang-orang yang buta huruf. Orang-orang ini sangat sulit mewariskan sumber-sumber tertulis. Sejarah lisan merupakan salah satu dari sumber sejarah yang dapat digunakan sebagai penulisan sejarah. Sejarah lisan ini dibedakan dengan tradisi lisan yang mempunyai arti yang jauh berbeda. Bila tradisi lisan itu mempunyai arti cerita rakyat yang diungkapkan melalui lisan dan dikembangkan secara beruntun juga melalui lisan. Si pelisan pengungkap cerita tidak terikat oleh peristiwanya itu sendiri. Si pelisan bukan penyaksi dan atau bukan peserta dalam peristiwa sejarah cerita dan tidak bertanggung jawab atas pernyataan yang diceritakannya. Sejarah lisan memiliki arti yang khas yang bertanggung jawab, yaitu sumber sejarah yang dilisankan oleh manusia pengikut atau yang menjadi saksi akan adanya peristiwa sejarah pada zamannya. Si pelisan benar-benar mengetahui, mengikuti kejadian masa lampau yang diceritakan dengan penuh tanggung jawab atas kebenarannya. Dengan demikian, si pelisan harus diseleksi secara kritis sebagaimana menghadap sumber sejarah. Sejarah pada dasarnya adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui dan menelusuri peristiwa apa saja yang pernah terjadi. Sekaligus dapat mempelajari benda atau bukti-bukti peninggalan yang pernah ada. Namun mempelajari sejarah bukanlah hal yang mudah, sebab belum tentu semua peristiwa sejarah meninggalkan jejak atau bukti tertulisnya. Peristiwa sejarah yang tidak meninggalkan jejak atau bukti tertulisnya secara umum disebut prasejarah. Sebaliknya, peristiwa yang meninggalkan jejak atau bukti tertulisnya sejarah umum dinamakan sejarah. Mempelajari sejarah dapat dipandang dari sejarah arti subjektif maupun objektif. Sejarah dalam arti subjektif lebih menekankan pada unsur si penyusunnya, sebab sejarah yang ditulisnya hanya menggambarkan dari sudut pandang si penyusun dan terkandung berorientasi kepada hal-hal yang baik saja tanpa didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan sejarah dalam arti objektif, penyusunnya lebih
berorientasi kepada sumber tertulis yang ada sehingga gambaran peristiwa yang akan terlihat lebih konkret. Hal ini tidak dapat dilepaskan juga dari penggunaan teori dan metodologinya, yaitu adalah pendekatan dengan ilmu lain yang digunakan dalam penulisan sejarah dan disertai oleh teori-teori yang mendukungnya. Keberadaan peristiwa sejarah tidak dapat dilepaskan dari peranan sejarah lisan. Kedua unsur tersebut saling mendukung dan mengisi demi kelengkapan sumber sejarah lisan, lebih menekankan kepada perekamannya kenangan yang disampaikan oleh pengkisah tentang peristiwa masa lampaunya melalui wawancara. Hal ini dilakukan bila mana sumber tertulis dirasakan sangat kurang dalam mendukung tercapainya sebuah penulisan sejarah secara terperinci dan detail. Namun, wawancara sejarah lisan hanya dapat dilakukan bila mana pengkisah yang diwawancarainya memang pernah mengalami suatu peristiwa, bukan menyaksikan dengan keterlibatannya pelaku atau pengkisah dalam suatu peristiwa yang dianggapnya unik dan menarik, maka pelaku atau pengkisah tersebut tentu akan bercerita secara detail tentang latar belakang terjadinya peristiwa itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.